Pasti ini baru-baru ini. Tur orkestra terlalu melelahkan. Sampai-sampai berulang-ulang mengalami mimpi ini. Permisi, apakah ini keluarga Cidong, Sheng Shuran? Cidong adalah anak haram keluarga Fu. Sedangkan kamu sebagai anak angkat keluarga Fu, tumbuh bersama dia sejak kecil, dekat seperti saudara kandung. Bagaimana bisa ada perasaan seperti ini? Siapa? Permisi. Apakah Anda keluarga Cidong, Sheng Shuran? Ada apa dengan Xiao Dong? Cidong, dia. Kontak darurat Cidong hanya mencantumkan kamu. Segera datang ke rumah sakit umum pertama kota C. Cishuan mengalami kecelakaan mobil. Apa? Kecelakaan? Baik, saya segera pulang ke negara. Bos, aku bisa berbohong dengan sangat meyakinkan, ya? Kalau tidak mau mati, turun dari mobil. Phil. Begitu kejam. Dia akhirnya bisa pulang ke negara untuk menemuiku. Permisi, Xiao Dong. Xiao Dong, apakah kamu baik-baik saja? Belum mati. Tapi sedikit sakit. Sakit. Aku sudah menunggumu di sini lama sekali. Permisi, apakah ini keluarga Cidong, Sheng Shuran? Kita sudah tidak bertemu selama 9 bulan 15 hari. Kamu juga tidak bilang untuk mencariku. Jadi, kamu juga tidak datang mencariku, kan? Tidak sama. Apa perbedaannya? Aku adalah adik. Kamu seharusnya lebih sering menghiburku. Jaga aku. Baik, jadi, aku akan mengemudikan mobil ke sini. Baik. Keluar. Bos, kamu telah merusak sebuah Maserati. Apa itu untuk memaksa kakakmu kembali ke negara? Dia bukan kakakku. Dia milikku. Tapi Tuan Besar keluarga Fu berkata, dia adalah istri anak angkat kakakmu, Fu Lin. Tidak apa-apa, selama kakakku mati. Dia adalah milikku. Hal yang sama juga berlaku untuk keluarga Fu. Kakak. Ini untuk mengantarmu kembali ke rumah tua. Aku, anak haram yang tidak disukai ini. Jika keluarga tahu, aku merusak mobil mewah, kakakku akan membunuhku. Hubungan ayah dan anak masih buruk. Jadi, aku akan mengantarmu kembali ke asrama universitas. Kakak, malam ini, terimalah aku. Sekarang kamu mengakui bahwa kamu adalah adik lagi. Panggil kakak, Sheng Shuran. Aku adalah kakakmu. Panggil kakak. Sheng Shuran. Lihat, sekarang kamu tidak mengakui diri sebagai adik lagi. Bisakah kamu tidak selalu menganggapku sebagai adik? Baiklah, baiklah, baiklah. Sekarang tidak menganggapmu sebagai adik. Harus menganggapmu sebagai pasien untuk dirawat. Juga bukan pasien. Ayo pergi.
Kenapa di usia 18 tahun masih tumbuh tinggi? Saya sudah dewasa setahun yang lalu. Saatnya untuk berbicara tentang pacar. Di universitas, apakah ada gadis yang kamu suka? Saya suka kakak perempuan. Kakak perempuan yang lebih tua dariku. Sheng Shuran. Saya ingin mandi, tapi tangan saya terluka. Bisakah kamu membantuku melepasnya? Seandainya tidak melihatmu terluka, saya tidak akan membantu kamu. Tidak ada yang perlu malu. Dulu ketika kamu membantuku mengoleskan obat. Sudah berapa kali melihatnya? Karena tidak ingin mengganti nama belakang. Tinggallah di dalam. Seorang anak luar nikah. Memberikan nama belakang Fu itu adalah penghargaan untukmu. Tidak tahu berterima kasih. Saya datang untuk memberimu obat. Kakak juga membawakanmu makanan enak. Saat itu dia baru berusia 14 tahun. Orangnya kurus kecil tapi keras kepala. Mengalami banyak kesulitan di keluarga Fu. Saya sebagai anak angkatnya merawatnya. Ada juga batasannya. Atau kamu cuci sendiri saja. Tadi, isi. Apakah itu aku? Atau saudaraku? Lagi pula, pewaris keluarga Fu. Adalah dia. Tidak usah membahas ini dulu. Kamu. Hati-hati saat mencuci. Luka tidak boleh terkena air. Sheng Shuran. Saya tidak tahu. Siapa yang lebih gila dan bejat? Aku atau adikku? Tapi saya tahu. Gelar yang cocok untuk saudaraku. Bukan orang gila. Tapi mayat. Paman Fu. Benar. Tur orkestra sudah berakhir. Saya datang khusus untuk menghadiri pesta ulang tahun Anda. Baiklah. Paman itu, saya masih ada sedikit urusan yang harus dikerjakan. Sampai jumpa di hari pesta ulang tahun. Baik, selamat tinggal. Isi. Kamu pulang ke negara. Karena pesta ulang tahun Fu Zhenchuan. Atau karena khawatir tentang saya. Tentu saja ada keduanya. Setelah tur orkestra berakhir, harus ada pembentukan tim. Setelah itu, ini adalah ulang tahun Paman Fu lagi. Saya mungkin tidak punya banyak waktu untuk merawatmu. Tapi saya tidak ingin kamu kembali ke rumah tua keluarga Fu. Kamu menghadiri pesta ulang tahun. Jangan-jangan kamu ingin bertemu saudaraku. Omong kosong. Keluarga Fu telah membesarkan saya selama bertahun-tahun. Kita seperti keluarga yang dekat. Pesta ulang tahun Paman Fu. Bagaimana saya bisa tidak pergi? Keluarga. Apakah kamu benar-benar menganggap kami sebagai keluarga? Jadi Fulin dianggap sebagai kakak olehmu. Kamu tidak suka padanya, kan? Shuran.
Saya suka kamu di atas panggung, saat kamu bermain biola besar. Apakah tidak suka, atau tidak berani? Xiao Nuo, prioritasmu sekarang adalah lulus kuliah terlebih dahulu. Urusan orang dewasa, jangan ikut campur. Saya tidak mau menganggap kita sebagai keluarga. Aku tidak akan selamanya adalah adikmu yang baik. Saya lihat kamu pulih dengan baik dalam 2 hari ini. Pergilah ke rumah sakit sendiri besok. Bereskan barang-barangmu dalam 2 hari ini. Pindah keluar. Apakah kamu tidak peduli padaku lagi? Itu kamu sendiri yang bilang. Kita bukan keluarga. Jadi jika kamu bukan adikku, saya tidak memiliki kewajiban untuk merawatmu. Manor Way, lokasi pertunjukan orkestra kalian. Apakah di kota? Di mana? Sekarang sudah bisa didengar, kan? Yang bernama Sheng di band kami. Saya pernah mengambil gambar diam-diam dan menunjukkan padamu sebelumnya. Dia mati-matian tidak mau minum alkohol. Saya bahkan tidak punya kesempatan untuk bertindak. Biarkan dia mengantar saya pulang. Katanya setelah minum alkohol, semua jadi kacau. Kesempatan yang baik. Malam ini saya akan coba. Malam ini saya akan coba. Dari mana tangan itu berasal? Jangan menghalangi jalan. Berikan ponselmu kepada saya. Kenapa? Foto-foto sudah dihapus. Mahasiswa miskin. Diperkirakan bahkan tidak bisa membeli rokok. Wanita W, jangan ditanya lagi. Pergi, 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 jangan menghalangi jalanku. Kamu sialan. Bicara denganmu tidak bisa dimengerti. Ya, pengecut. Siapa kamu sialan? Kenapa berlagak sombong? Seseorang tidak suka saya bertarung. Juga tidak suka saya berdarah. Kamu menganggap saya seperti buah kesemek yang lembek, kan? Ah, kamu, apa yang harus saya lakukan? Qian Song, datang dan selesaikan ini. Terluka. Terluka. Tidak berat. Lupa memberitahu kamu. Saya adalah adiknya Sheng Shuran. Adik. Jika kamu berani mencari kakak saya lagi, itu tidak semudah itu. Xiao Di. What's wrong? Kamu berkelahi dengan siapa? Sepertinya itu dari grup musik kalian. Saya mendengar dia ingin memabukkanmu, mengotori kamu, dan juga mengambil foto kamu. Jadi kamu beritahu aku dia seperti apa. Aku akan menemukannya sekarang. Sheng Shuran.
Tapi sekarang aku sangat sakit. Luka sebelumnya belum sembuh. Bisakah kamu menemani aku sedikit lebih lama? Kakak. Aku baru saja merasa sangat takut. Jadi kamu beritahu aku dia sebenarnya seperti apa? Kakak, kenapa kamu tidak melawan sama sekali? Kakak tidak suka aku berkelahi. Jadi aku tidak melawan. Jadi hanya karena orang lain bilang aku cantik, kamu malah memukuli orang itu sampai setengah mati. Aku benar-benar tidak melawan. Mereka yang terus memukulku. Dan juga, mereka tidak hanya bilang kamu cantik. Mereka bilang ingin menjadi kakak iparku, jadi aku. Kenapa kamu malah belajar berbohong? Aku sudah pergi melihat anak itu. Kamu memukul orang lain sampai tidak bisa turun dari tempat tidur. Hal ini tidak diketahui oleh Paman Fu. Aku tidak akan membiarkan dia tahu. Tapi kamu tidak boleh berkelahi lagi. Mengerti? Betapa baiknya pemuda yang bersih dan rapi. Lihatlah, kamu membuatnya biru dan ungu. Baik. Kakak yang datang terlambat. Kita pergi ke rumah sakit dulu. Mengobati lukanya ya? Jangan. Harus pergi ke rumah kakak. Saya ingin kakak perempuan saya merawat saya. Baik, baik. Kenapa kamu tidak membalas? Sudah dipukul seperti ini. Kamu sudah dipukul seperti ini. Masih bisa tersenyum. Kamu bilang, siapa sebenarnya? Aku membuatnya terlihat bagus. Dia sudah tampan. Tidak ada apa-apa. Maksudku adalah, hal-hal seperti ini. Tidak perlu kamu khawatir. Lalu untuk apa saya harus khawatir? Tentu saja aku. Sheng Shuran. Daguku sakit. Maaf, aku tidak sengaja menyentuhnya. Masih sakit? Itu juga aku tidak sengaja menyentuh. Itu, mari kita istirahat lebih awal. Aku dengar orkes kita. Sepertinya konduktor keluar dari grup. Aku sudah mendengar. Dia membuat keributan di tempat K. Dipukul sampai berlumuran darah. Begitu serius. Jadi seumur hidup ini, tidak bisa menjadi konduktor lagi. Iya, Shuran, kamu pergi terlalu awal jadi tidak melihat, kan? Aku dengar dia hampir kehabisan napas. Jarinya patah satu persatu. Tindakan itu memang kejam. Apakah benar Xiao Ye yang melakukannya? Shuran, ini adikku. Apakah dia masih bersekolah? Shuran, cepat masuklah. Adikku sering datang bermain. Xiao Ye, apakah kamu yang mematahkan tangannya? Apakah kamu memukulnya sampai setengah mati? Itu aku. Aku yang memukulnya sampai mati. Aku mematahkan jarinya satu persatu. Ketika kamu pergi, apakah kamu tidak mendengar dia masih merintih kesakitan? Hah, jadi, Sheng Shuran, aku memang kejam. Hatiku dingin dan kejam. Tidak, kamu bukan.
Sejak aku masuk ke keluarga Fu, aku adalah orang seperti ini. Aku sudah bilang aku tidak akan. Selamanya aku akan jadi adik baikmu. Jadi Sheng Shuruan, apakah kamu mau menerima aku yang seperti ini? Aku yang tidak ingin hanya jadi adikmu. Yang gila karena terobsesi padamu. Diriku yang tidak sempurna. Hei, Kak, aku ingin bertanya tentang keterlambatan. Aku tidak di sini, tapi ayah segera mengadakan pesta ulang tahun. Aku akan kembali besok. Ada apa dengan Xiao Ye? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin tahu. Selama sebulan aku tidak ada. Asalkan saya berada di sampingnya. Dia itu. Tapi sibuk membuat masalah. Begini saja. Tunggu besok saat perayaan ulang tahun. Aku akan kembali dan menjelaskan dengan rinci. Baik, kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Adikku yang kecil paling mendengarkan perkataanku. Pasti akan berjalan di jalur yang benar. Fu Zhenchuan, aku tidak pernah berpikir seperti ini. Menghadiri perayaan ulang tahunmu. Dia pasti akan ada di sana. Asal saya berada di sampingnya. Aku punya cara agar dia jatuh cinta padaku. Apakah ayah tidak menyukainya? Itu hanya tiruan. Anak durhaka, lihat saja, aku tidak akan membunuhmu. Sudahlah, sudah cukup. Jangan marah sampai merusak kesehatanmu. Bibi. Apakah kamu mengira ayah sudah tua? Dia belakangan ini bersama wanita. Juga suka bermain pasangan. Oh, Bibi. Apakah Anda baru-baru ini mencari pemuda segar? 3 orang? Paman. Paman, beberapa waktu lalu aku pergi ke luar negeri untuk pertunjukan. Tahu bahwa Anda suka mengumpulkan lukisan kuno yang terabaikan. Jadi aku sengaja membawanya sebagai hadiah ulang tahun untuk Anda. Lihat apakah Anda menyukainya. Sangat bagus, Ruan-Ruan benar-benar perhatian. Paman sangat menyukai. Ran-Ran, apakah ada kemacetan di jalan pulang? Mungkin butuh 2 jam, ya? Untungnya, tidak terlalu macet. Ayo pergi, ayo pergi. Bibi sudah menyiapkan untukmu makanan penutup yang kamu suka. Aku akan membawamu untuk mencobanya. Paman, ayo ikut juga. Ya, kita sudah lama tidak bertemu. Baik, baik, baik. Kamu pergi ke kamar sekarang. Dilarang keluar selama 24 jam. Sheng Shuran, kali ini, apakah kamu akan datang membantuku mengobati? Cidong, sulit untuk ditunda. Cihua, tarik aku simbol merek dagang terdaftar. Tarik aku sebentar. Kakak, aku sudah membantumu menghapusnya. Cidong, kamu tidak bisa sendiri? Apa kamu tidak berhenti berdarah dulu? Sudah berhenti. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu bagaimana jika aku tidak datang? Biarkan saja mengalir terus. Sampai mati. Iya.
Sheng Shuran. Jika kamu tidak datang, aku akan mati. Jangan bergerak. Tidak boleh bergerak. Kali ini lebih menyakitkan daripada yang terakhir. Aku akan membantumu mendisinfeksi terlebih dahulu. Sheng Shuran. Apakah kamu takut padaku? Aku takut kamu mendapat masalah karena aku. Apa? Kamu kali ini memukul komandan sampai seperti ini. Bagaimana jika kita terlibat dalam masalah hukum? Bagaimana jika Paman Fu mengetahuinya? Aku takut padamu. Asalkan kamu tidak takut, itu sudah cukup. Sheng Shuran, aku sakit. Kita Xia Odong, masih saja anak kecil yang takut sakit. Jika diajari dengan baik, dia tidak akan jadi buruk. Qidong. Jangan sembarangan. Bagaimana dengan adik? Bagaimana bisa melakukan hal ini kepada kakak? Ya. Adik tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia juga tidak boleh melakukan hal itu. Siapa itu? Itu kakak sudah kembali. Ini aku. Bolehkah aku masuk? Kenapa bersembunyi? Kita sedang melakukan apa? Apakah ini hal yang tidak boleh dilihat orang? Bukan. Tidak ada. Aku datang untuk memberimu obat. Kalau begitu, itu sudah cukup. Qidong, Qihang, aku tidak bisa berdebat denganmu. Tapi aku hanya punya dua kata. Tidak bisa. Tidak terlalu nyaman. Aku sedang melakukannya. Hal-hal lainnya. Kalau begitu, tidak apa-apa. Baru saja mendengar bahwa kamu bertengkar hebat dengan ayah. Jadi aku datang untuk melihat. Oh ya. Apakah kamu melihat Shuran? Aku pergi ke kamarnya. Sepertinya dia tidak ada. Kakakku kembali. Segera. Dia pergi mencarimu terlebih dahulu. Lalu datang untuk melihatku yang ini. Adik kandung yang hampir dipukul sampai mati. Senangkah kamu? Sungguh ingin kakakku melihat dengan mata kepala sendiri. Melihat bagaimana aku mencium kaki kamu lemas. Agar dia tahu. Jangan berharap pada sesuatu yang bukan miliknya. Dia ada di sini bersamaku. Shuran. Kalian. Shuran datang membantuku mengobati. Tidak lewat pintu. Harus memanjat jendela. Hanya mendisinfeksi. Belum ditangani dengan baik. Jadi, kita harus melanjutkan. Kecil sudah besar. Hal-hal seperti mengobati juga tidak bisa terus-menerus merepotkan kakak perempuan. Atau, sebaiknya menghindari masalah sedikit. Saya adalah anak yang paling penurut di keluarga Fu. Kamu setuju, kan, kakak? Hanya mengambil tanah di selatan kota sebagai contoh. Hanya masalah berdarah ada 4 kejadian, kan? Cukup. Kakak, apa masalah di selatan kota? Xiao Di mungkin sedang memperjuangkan harta keluarga Fu. Keluarga. Dia baru berusia 19 tahun. Baru saja masuk universitas. Dia mau berjuang dengan apa? Shuran. Xiao Di. Tidak sesederhana yang kamu lihat. Selama beberapa bulan kamu tur ke luar negeri. Dia terkenal buruk di kalangan itu. Beberapa waktu yang lalu, kecelakaan mobil itu juga dia sengaja tabrak. Tujuannya,
adalah untuk menarikmu kembali ke negara. Tidak mungkin. Ini terlalu berbahaya. Dia berjuang untuk warisan dengan segala cara. Untuk apa ini? Apakah kamu tahu? Tujuannya adalah untuk mendapatkan keluarga Fu. Mendapatkanmu. Bahkan jika dia harus menjadi gila, itu tidak masalah. Saya paling suka melihat adik kesayangan saya dalam keadaan gila. Meri, tidak perlu, Tante. Saya sudah punya pakaian untuk acara ulang tahun. Fu Ling juga ada di sini. Melihat kalian berdua baik-baik saja, saya jadi lebih tenang. Gaun ini, dan setelan jas pria dengan warna yang sama. Pasangan. Saya mengirimkannya ke Fu Lin. Ini adalah pakaian pasangan. Tante tahu kamu tertarik pada Fu Lin. Besok adalah acara ulang tahun pamanmu. Kamu dan Fu Lin bersama mengenakan pakaian ini untuk hadir. Apa yang diwakilinya? Kamu seharusnya bisa mengerti. Maksudku pamanmu. Tante benar-benar berharap kamu bisa menikah ke keluarga kami. Shuran, kamu memiliki sifat yang sederhana dan baik hati. Aku tahu, kamu selalu ragu. Apakah harus menikah dengan keluarga Fu? Untuk membalas budi keluarga Fu yang telah membesarkanmu. Jika kamu ingin menikah dengan keluarga Fu, menurut saya lebih cocok dibandingkan Xiao Nuo, sebagai pilihan yang lebih tepat. Saya tahu kamu selalu menganggap saya sebagai kakak. Begitu juga, saya selalu menganggapmu sebagai adik. Kita bisa menikah pura-pura. Kapanpun kamu merasa. Kapan kamu tidak lagi berhutang budi pada keluarga Fu? Kita bisa bercerai kapan saja. Kakak sangat lembut, perhatian, dan menghormati saya. Yang terpenting adalah, dia menganggap saya sebagai adik kandung. Tapi Xiao Nuo dia. Saya tidak peduli dengan harta keluarga Fu. Memberikan kepada Xiao Nuo. Tapi saya tidak ingin melihat dia terluka karena kamu. Menunggu sampai kita menikah. Pemikirannya pun terputus. Kamu bisa mempertimbangkan dengan baik malam ini. Jika setuju, besok pakailah ini, gaun yang cocok dengan saya untuk menghadiri pesta ulang tahun. Sheng Shuran, kamu benar-benar berani memakai ini. Apakah aku terlihat bagus? Ingin tahu, setelah aku membawanya pergi, apa yang kamu katakan padanya? Aku memperingatkanmu, jangan sentuh dia bahkan dengan satu jari. Saat aku berusia 16 tahun, aku membakar kamar tidur ayahmu. Sekarang, aku berani mengambil nyawamu. Karena kamu tidak segan-segan melindungi dia dengan suci dan tidak bercacat. Harus tahu, dia tidak akan bersamamu dengan orang yang kotor seperti ini. Ngomong-ngomong, jika dia memakai gaun yang cocok dengan jas saya, kami akan mengumumkan pertunangan di depan media. Kakak,
Kamu sudah lama menatapku. Aku tidak. Gaun ini tidak cocok untukmu. Tidak cocok untukmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan mendekat. Ki Hong, bisa tidak kamu begini? Kenapa kamu selalu tidak bisa belajar mencintai diri sendiri? Maaf. Kakak sudah memberitahuku tentang hal di selatan kota. Dia sudah memberitahuku. Kamu sangat kejam. Pasti dirimu juga terluka parah. Aku benar-benar tidak ingin kamu seperti ini. Xiao Dong, kamu memang peduli padaku. Lalu kenapa kamu menerima Fu Lin mengenakan pakaian pasangan? Kenapa menerima aransemen Fu Zhenchuan dan Shen Manlian? Shen Shuran, apakah kamu sudah berkompromi? Kamu melonggarkan. Jawab aku. Kamu lepas dulu. Jawab aku. Apakah kamu mau menikah? Sekarang sudah hampir mulai. Nyonya menyuruhku untuk mengundangmu. Sepertinya hari ini kamu tidak bisa bertunangan. Katakan pada Nyonya bahwa gaunku kotor. Nanti akan turun. Tunggu sampai kamu dan Shuran bertunangan. Ibu akan merasa tenang. Kesempatan untuk tampil bersama dengan bakat dan kecantikan sudah tidak ada, Bibi. Akan ada kesempatan lain kali. Sangat cantik. Shuran, ini adalah pilihanmu. Nona Sheng, boleh saya tanya tentang pernikahan Anda dengan Tuan Fu? Apakah itu benar? Kapan mereka berencana mengadakan upacara pertunangan? Tiga orang ini, apa hubungan kalian? Nona Sheng akan menikah dengan Tuan Fu. Atau terlambat, seorang anak haram dari wanita yang tidur dengan banyak pria, masih ingin menikahi Nona Sheng. Bos Fu karena anak haram ini, dihilangkan setengah kekuasaannya oleh Fu tua yang berkuasa saat itu. Dihapus setengah dari haknya. Ini apa sih? Ada apa ini? Ada kabar menarik apa? Sesuatu yang tidak disukai. Pasangkan dengan meja apa? Suaranya pelan sedikit. Kejadian 2 hari yang lalu. Kalian sudah dengar? Anak haram ini sangat berpengaruh. Siapa yang akan berkuasa di keluarga Fu ke depannya? Sulit untuk dikatakan. Orang ini adalah anak haram. Apa ini benar? Semua, harap tenang sejenak. Hari ini saya memiliki hal penting untuk diumumkan. Alin, Aji, berdirilah di sampingku. Apakah ini mengakui secara terbuka bahwa Cidong adalah anggota keluarga Fu? Banyak kesempatan untukmu menikah dengan Fu Lin. Makanan enak tidak takut terlambat. Terima kasih semua telah hadir di pesta ulang tahunku. Itu benar juga. Anakku yang tidak berguna ini muncul di depan umum. Sepertinya karena masalah di selatan kota, Bos Fu menyerah. Dengar-dengar, putra tertua Fu telah mengalami banyak kerugian, yang seharusnya menikah dengan putra tertua, Nona Shen. Sekarang, siapa yang akan mendapatkan bunga? Sungguh sulit untuk dikatakan. Kakak,
Selamat ulang tahun untuk Bos Fu. Sebenarnya, kita Xiao Duo sangat luar biasa. Menikah dengannya juga cukup. Apa yang sedang saya pikirkan? Apa yang sedang saya pikirkan? Tidak bisa langsung bertunangan dengan Fulin. Apakah itu membuatmu merasa buruk sampai harus minum untuk menghilangkan kesedihan? Sheng Shuran. Semua. Dulu, makan dengan santai. Xiao Duo. Kamu pergi ke sisi Paman Fu. Pasti sangat sulit, kan? Tidak sulit untuk tidak berada di sisimu. Aku akan membawamu kembali untuk istirahat. Minum berapa banyak? Tidak banyak. Tidak banyak. Meminum alkohol untuk menghilangkan kesedihan. Tidak ada. Tidak mengenakan pakaian yang cocok dengan Fulin. Bertunangan dengannya. Kamu tidak sedih. Sebenarnya cukup sedih. Sheng Shuran. Kamu benar-benar menyukainya. Selain menikah dengan keluarga Fu. Saya tidak tahu bagaimana membalas budi. Keluarga Fu telah membesarkan saya. Lagi pula, kakak laki-laki itu baik. Keluarga Fu bukan hanya dia satu-satunya pria. Sheng Shuran. Kakak laki-laki baik. Apakah saya tidak baik? Shuran. Menikahlah denganku. Bagaimana? Shuran. Menikahlah denganku. Bagaimana? Kamu tidak baik. Apa yang salah dengan saya? Kamu sama sekali tidak mencintai dirimu sendiri. Selalu suka membuat diri sendiri terluka. Saya hanya ingin kamu lebih menyayangi saya sedikit. Hanya jika saya cukup tegas. Saya bisa melindungimu di rumah ini. Tunggu sampai saya bangun besok. Pasti akan menyayangimu dengan baik. Sebaiknya kamu mengakui kesalahanmu besok. Kakak perempuan. What's happening? Sudah sadar dari mabuk. Sudah bangun. Lalu, tentang yang kamu janjikan kemarin. Apakah kamu ingat? Janji. Apa yang aku janjikan padamu? Sudah tahu hasilnya seperti ini. Maksud saya adalah, kamu ingin mentransfer 1 juta kepadaku kemarin. Ayah. Fu Zhenchuan, kamu sedang melakukan apa? Proyek di selatan kota selesai dengan cara seperti itu. Kamu masih punya muka untuk makan. Seandainya bukan karena kamu tidak berguna, saya juga tidak akan mengakui ini begitu cepat. Anak haram itu masuk rumahku.
Kamu bilang apa? Katakan satu kata lagi. Aku bilang, saya keberatan jika Fulin menikahinya. Sialan. Kenapa? Apakah kamu ingin menikah? Cidong. Jika kamu bisa berbicara dengan baik, saya akan memikirkannya. Jika kamu tidak bisa. Kalau begitu, aku setuju. Mengancamku. Baik. Karena kakak tidak senang. Jika begitu, saya tidak akan berkata lagi. Ci ini bodoh. Apakah kamu suka dipukul seperti ini? Pendapat apa yang mungkin dia miliki? Kamu tidak perlu memperdulikannya. Di rumah ini, tidak ada tempat baginya untuk berbicara. Mari kita duduk dan makan. Aku mengirimkan kamu. Tidak usah, Kak. Apakah kamu tega saya dipukul lagi oleh ayah? Paman masih menyukaimu. Lagi pula, dia sebelumnya hanya memukul Cidong. Itu karena, dulu saya hanya bisa berhati-hati, seperti berjalan di atas es tipis mengikuti keinginannya. Syuran, kita perlu membicarakan tentang pertunangan. Ayo pergi. Fulin sudah pergi ke bandara. Silakan atur sedikit. Lagi pula dia adalah kakakku. Lakukan saja dengan tegas. Masalah gaun malam itu. Aku tahu. Itu kamu yang tidak sengaja mengotori. Syuran pada hari itu. Apa yang ingin kamu katakan padaku adalah, apakah kamu setuju untuk bertunangan? Sebenarnya kita cukup baik. Menikah dengannya juga tidak masalah. Kakak, masalah ini. Saya mungkin perlu mempertimbangkannya lagi. Tidak apa-apa, kamu bisa mempertimbangkannya perlahan. Kamu tidak perlu khawatir. Ayahku akan marah padaku. Saya tidak layak untuk kamu menikah dengan keluarga Fu. Maaf telah merepotkanmu. Bukan seperti itu. Itu Fu. Apakah benar tidak ada cara lain? Saya tidak ingin kamu terluka. Kita bisa berpura-pura berpacaran. Tidak usah bertunangan dulu. Dengan cara ini, bisa memberi penjelasan kepada ayah. Dia tidak marah. Jadi dia tidak akan melukai saya. Chen Shuran, apakah kamu akan setuju? Chen Shuran, apakah kamu akan setuju? Baiklah, saya setuju. Chen Shuran, kamu memang seperti bunda yang ingin menyelamatkan semua orang. Kenapa kamu datang? Kenapa Xiaodi bisa muncul di sini? Karena saya tinggal di sini. Kakak, apakah kalian benar-benar berpura-pura berpacaran? Kamu mendengarkan percakapan kami. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan tanya lagi. Chen Shuran, ketika kamu minum terlalu banyak tadi malam, kamu juga bilang ingin berpacaran denganku. Apakah kamu pernah mendengar satu kalimat yang saya katakan? Iya. Itu yang kamu katakan. Dia tadi malam. Bahkan merobek bajuku. Saya pikir kamu hanya peduli padaku. Xiaodi, berbohong untuk menipu Syuran. Tidak ada artinya. Dia baru saja setuju untuk berpura-pura berpacaran denganku. Siapa Di? Kamu benar-benar berbohong padaku.
Chen Xiran. Saya pikir kamu hanya peduli padaku. Bunda. Apa yang dimaksud dengan Bunda? Saya tidak ingin kamu menyakiti dirimu sendiri. Bagaimana denganmu? Apakah kamu pernah mendengar saya mengatakan sesuatu? Chen Xiran. Apakah kamu pernah mendengar satu kata yang saya katakan? Apakah kamu pernah mendengar saya berkata sesuatu? Ternyata kamu sudah tidak menganggap saya sebagai adik lagi. Benarkah? Cidong, pergi kau. Baiklah, aku pergi. Kakak. Mari kita pergi bersama. Kakak, ketika di kota C. Harap berhati-hati. Kau juga harus hati-hati. Shuran. Ternyata kau sudah tidak menganggapku sebagai adik. Benarkah? Shuran, apakah kau kembali ke kota C? Aku ingin mengenal adikmu. Bisakah kau bantu aku mengatur pertemuan? Saya baru saja tiba di kota C hari ini. Jika kau ingin mengenal Cidong, aku akan bertanya padanya apakah dia setuju. Kalau begitu, terima kasih ya. Hasilnya, proyek di selatan kota kita menang besar. Tapi ini masih jauh dari cukup. Meneleponku di malam yang larut. Apakah kau merindukanku? Ini Lin Yuan dari grup musik kita. Ingin mengenalmu. Kau. Apakah ingin bertemu? Apakah kau ingin aku bertemu? Aku menghormati keputusanmu. Chen Xiran. Apakah ini yang kau sebut sebagai penghormatan? Ya. Rapat dihentikan. Langkah pertama untuk menghormati. Tidak membahas di depan orang yang tidak terlibat. Mengenai hal-hal pribadi dengan Miss Sheng. Chen Xiran. Tapi kau bilang, aku hanya bisa mendengarkan apa yang kau katakan. Kamu akan menyukaiku. Aku ingin kamu menyukaiku. Jadi kali ini, aku mendengarkanmu. Jadi ketika hari ulang tahunmu, aku akan mengajakmu menemui Lin Yuan. Chen Xiran. Apakah ini hadiah ulang tahun yang kau berikan padaku? Bukan. Hanya dengan begitu kamu akan menyukaiku. Aku membelikannya untukmu. Aku ingin kamu. Aku ingin kamu menjauh dari Fulin. Setidaknya sebelum hari ulang tahunku. Kalian tidak boleh berhubungan. Cidong. Kalau tidak, aku akan gila dan mati. Baik. 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 Kurasa Cian yang memberitahumu. Meskipun kita berpura-pura berpacaran, jangan ada kontak atau interaksi. Benar, kan, kakak? Kenapa kamu datang begitu larut? Itu yang ingin kukatakan. Shuran, aku lebih memahami Cidong daripada yang kamu kira. Dia membunuh kucing liar saat berusia 10 tahun. Saat berusia 16 tahun. Kakak, Cidong sekarang mulai mendengarkan kata-kataku. Dia pasti akan berubah menjadi lebih baik. Peristiwa berdarah di selatan kota. Semua itu kamu sudah tahu. Tapi kamu bisa memilih untuk memaafkannya. Tapi sekarang dia ingin membunuhku. Apa? Kakak, aku selalu sangat menghormatimu. Tapi kata-kata seperti ini tidak bisa diucapkan sembarangan. Dulu saya tidak berani menjamin terlambatnya. Tapi sekarang terlambat. Sungguh tidak mungkin melakukan hal seperti ini.
Meskipun dia adalah anak haram, saya adalah anak angkat. Tapi kami bertiga dibesarkan bersama. Hubungan kami sangat baik. Dia tidak mungkin melakukan hal itu. Apakah kamu mendengar bahwa dia ingin membunuhku? Apakah itu karena khawatir akan keselamatanku? Atau takut dia akan dipenjara? Shuran. Kakak datang untuk berbicara denganmu. Kakak tidak ingin kamu jatuh cinta pada seseorang yang tidak pantas untukmu. Lalu, kakak akan berusaha untuk bertahan hidup, menikahimu. Satu minggu kemudian. Lin Yuan, ini adalah adikku, Ci. Xiao Ci, kakak ini adalah Lin Yuan. Kalian pernah bertemu di depan orkestra. Hai, adik. Bagaimana kalau kita pesan makanan dulu? Jika kotor, ganti dengan yang lain. Xiao Ci, tidak boleh tidak sopan. Saya minta maaf. Adikku memiliki obsesi kebersihan. Jangan tersinggung. Saya telah bertemu banyak pria. Hanya seorang anjing kecil yang baru dewasa. Bagaimana mungkin tidak bisa berpacaran? Apakah adik belajar di Universitas C? Jurusan apa? Ekonomi. Ayahku adalah eksekutif di Bank Rui Feng. Adik, jika butuh sesuatu, bisa cari aku ya. Kakak. Tadi, kakak Lin Yuan menggunakan sepatu hak tinggi. Menggoda kakiku di bawah meja makan. Agak tidak sopan ya. Cidong, apa kamu sopan? Maaf, tidak sengaja tersentuh. Itu, aku pergi ke toilet, kalian ngobrol saja. Jangan lihat, kakakmu sudah pergi. Ayo adik, minum sedikit alkohol. Kita ngobrol perlahan saja. Ada bahan kuat dalam minuman tersebut. Aku ingin segera mengambil anak anjing kecil ini. Ketika kamu minta Sheng Shuran untuk mengatur pertemuan denganku, apakah kamu pernah memberitahunya? Apakah kamu memberi obat kepada adik laki-lakinya? Bagaimana kamu tahu? Oh iya, bagaimana aku tahu? Jangan Sheng Shuran. Siapa aku? Tidak penting. Aku merasa sangat tidak nyaman. Ingat lain kali. Gunakan yang dibungkus biru. Tidak berwarna dan tidak berbau. Efeknya cepat. Cishuan, aku salah. Jangan beritahu Sheng Shuran. Dia sangat menyayangimu, adik ini. Jika dia tahu, pasti aku tidak akan dimaafkan. Kakak, sebentar. Harus sayang padaku dengan baik. Ciang, jangan seperti ini. Sheng Shuran. Aku mendengarkan kata-katamu. Bertemu Lin Yuan. Minum alkohol yang dia racik untukku. Apa? Lin Yuan meracik obat untukmu. Anjing kecil sangat patuh hari ini. Bukankah begitu? Bisa membuka hadiah ulang tahun anjing kecil sekarang. Sheng Shuran. Aku ingin kamu. Sheng Shuran. Aku ingin kamu. Tidak boleh. Kakak. Tadi efek obat mulai terasa. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Lin Yuan berani meracik obat untukmu. Saya pergi mencarinya. Jangan. Kakak. Jangan. Sangat memalukan. Efek samping obat ini sangat berbahaya bagi tubuh. Bukankah kamu tidak meminumnya dengan sukarela? Kakak. Apa kamu tidak percaya padaku? Apa yang dikatakan kakak laki-laki? Tapi Ci sekarang sangat patuh. Aku takut kamu menyakiti dirimu sendiri. Bolehkah aku membawamu ke rumah sakit? Baik. Mengawasi sejenak. Memulai agak merepotkan. Ulang tahunku sudah berlalu. Segera lakukan.
Ulang tahunku sudah berlalu. Segera lakukan. Belum menikahi Sheng Shuran. Ayah, saya masih harus di sini. Harus tinggal di kota C untuk sementara waktu. Mengembangkan perasaan dengan Shuran. Kalian tidak perlu memiliki perasaan. Kamu sudah menyukai Shuran. Apa yang aku inginkan adalah, kamu menikahi Shuran. Dia wanita siapa? Apa kamu tidak tahu? Sheng Shuran yang seperti ini. Wanita yang sangat bersih. Hanya bisa dinodai oleh pria. Akhir yang penuh noda ini. Ranan sudah datang. Tante. Kakak tidak apa-apa, kan? Dia sudah sadar. Tapi dokter bilang mungkin akan mengalami kelumpuhan setengah badan. Paman sedang menghubungi ahli asing. Cidong. Masalah kakak kali ini. Sebaiknya tidak ada hubungannya denganmu. Tante, kamu sebaiknya pulang dan istirahat. Mari kita masuk dan lihat kakak. Cidong. Tunggu di sini. Apa artinya? Kamu tidak patuh lagi, kan? Baik. Silakan masuk. Saya menunggu kamu di luar. Ibu, saya ingin keluar berjalan-jalan. Kak, maaf. Saya kira itu ibu saya. Tidak apa-apa. Saya sudah menyuruh tante untuk pulang dan istirahat. Aku akan membawamu keluar untuk berjalan-jalan. Baik. Oh, kakak itu. Tunggu sebentar. Saya pergi ke toilet sebentar. Bagaimana? Sudah selesai menonton, kan? Kembali dulu saja. Tante sudah pulang untuk istirahat. Saya ingin tinggal untuk merawat kakak. Ada dokter di sini. Ada seorang perawat. Dan ada 7 atau 8 pendamping terbaik. Ibu kandung saja tidak menemani di samping tempat tidur. Kenapa kamu tinggal? Tentu saja tinggal. Merawat pacar saya. Kalian hanya berpura-pura berpacaran. Dia bukan pacarmu. Pura-pura berpacaran. Itu juga termasuk berpacaran. Apakah kamu lupa janji yang kamu buat untukku? Harus menjauh darinya sedikit. Aku ingin kamu menjauh dari Fulin. Setidaknya sebelum ulang tahunku. Kalian jangan saling berhubungan. Cidong. Kalau tidak, aku akan gila dan mati. Baik. Kemarin adalah ulang tahunmu. Sekarang sudah berlalu. Ulang tahunku. Bagaimana kamu merayakannya untukku? Kamu. Chen Shuran. Kamu memperkenalkan saya kepada seorang wanita. Hong, saya tahu kamu membenci Paman Fu. Tapi saya benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu bisa membenci? Kakak yang tumbuh bersama kita. Kakak sebenarnya melakukan kesalahan apa? Apakah kamu lupa saat kamu dihukum kurungan? Kakak bahkan memberimu coklat. Tidak boleh membicarakan hal itu. Sama sekali tidak boleh menyebut Fulin. Fulin. Dia adalah anak Fu Zhenchuan. Dia juga bukan orang baik. Sudahlah. Kamu urus saja Fulin. Tapi kamu harus berjanji pada saya. Tidak peduli apa yang Fulin katakan. Apakah kamu bisa malam ini membantu saya merayakan ulang tahun sekali lagi? Sejak masuk ke keluarga Fu, ulang tahunku selalu kamu yang menemani. Bagaimana? Sejak masuk ke keluarga Fu, ulang tahunku selalu kamu yang menemani. Baik, saya berjanji padamu. Baik. Cepatlah pergi.
Apakah ini benar-benar dilakukan oleh orang yang diutus Ci? Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan. Menerima uang dari seseorang bernama Qian Song. Dan Qian Song ini adalah asisten Ci. Dia terus-menerus menipuku. Berpura-pura menjadi siswa di depan saya. Tampilan sederhana. Sebenarnya sudah memiliki banyak kekuatan. Lebih besar daripada saat merebut proyek di selatan kota. Kekuatan yang besar dan menakutkan. Saya awalnya berpikir untuk bertahan hidup dan menikahimu lagi. Saya dengar kamu suka jam tangan mewah. Jadi saya membelikan satu untukmu sebagai hadiah. Kakak, saya masih sekolah. Ini tidak terlalu cocok untuk saya. Ci Zhen, Ci Dong, berapa banyak lagi yang kamu sembunyikan dariku? Bisakah kita tidak membicarakan ini hari ini? Mari kita merayakan ulang tahun dengan baik. Ya, baik. Sheng Shuran, kamu benar-benar terlalu memanjakannya. Dia telah menipumu begitu banyak kali. Namun, kamu bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata yang tegas. Ayo, buatlah permohonan. Sheng Shuran adalah orang terpenting bagiku. Semoga apapun yang terjadi di masa depan, dia tidak akan meninggalkanku. Saya juga akan melakukan apapun dengan segala biaya, untuk melindunginya dengan baik. Saya juga akan melakukan apapun dengan segala biaya, untuk melindunginya dengan baik. Ucapkan permohonanmu, maka dewa tidak akan membantumu mewujudkannya. Permohonan ini, hanya kamu yang bisa mewujudkannya. Kamu adalah satu-satunya dewa bagiku. Kakak, jangan tinggalkan aku. Kakak. 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 Aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengucapkan kata-kata berat kepada Ci. Bahkan tentang kakak laki-laki. Tidak bisa aku tanyakan. Kakak, bolehkah aku mencium kamu? Kamu pernah bilang hanya aku yang menghargaimu. Maka kamu akan menyukaiku. Aku belajar perlahan. Kamu tidak perlu belajar lagi. Semua ini karena aku terlalu baik. Aku ingin menabrak Fulin sampai mati. Ci, diamlah. Aku setuju untuk merawat kakak laki-laki di sisa hidupnya. Berusaha agar dia tidak melaporkanmu. Sheng Shuran, ternyata kamu setuju untuk menikah dengan Fulin. Itu juga karena aku. Mendengar dia ingin membunuhku. Apakah kamu khawatir akan keselamatanku? Atau kamu takut dia akan dipenjara? Sheng Shuran, akuilah. Kamu benar-benar jatuh cinta pada Ci. Saya melakukan apa yang terjadi pada Fulin. Aku menyimpan banyak hal darimu. Tapi hari ini, apa yang ingin kamu tanyakan? Aku bisa menjawab semua pertanyaanmu. Kakak, aku sedikit lelah. Ayo kita ke tempat tidur. Bagaimana? Seperti ketika kamu menidurkan aku saat kecil. Xiaodong, kamu tidak perlu takut. Kakak akan melindungimu. Kakak, apakah kamu akan datang besok? Baik, aku berjanji padamu. Cidong. Kecelakaan mobil saat aku kembali ke negara. Itu semua kamu yang menyusun sendiri, kan? Iya. Aku ingin menggunakan cara ini untuk bertemu denganmu. Maaf. Aku terlalu merindukanmu. Kamu jelas memiliki perusahaan dan kekuasaanmu sendiri. Dan masih berpura-pura di hadapanku. Berpura-pura sebagai siswa yang polos. Benar, kan? Iya. Karena kamu pernah bilang, menyukai sifatku yang bersih sebagai siswa. Aku ingin kamu menyukaiku. Di dunia ini.
Hanya kamu yang menyukaiku. Kenapa kamu ingin memperluas kekuasaan? Karena aku ingin memaksa Fu Zhenchuan mengakui aku. Aku ingin masuk ke keluarga Fu. Tapi kamu sama sekali tidak peduli dengan keluarga Fu. Sebelumnya, aku pernah dipukul karena menolak nama Fu. Dipukul oleh pamanku. Cidong, Ciyu. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Jadi, beri saya sedikit waktu lagi. Saya bisa menyelesaikan semua masalahmu, termasuk pikiranmu untuk membalas budi. Saya akan menyelesaikannya dengan baik. Saya berjanji padamu. Saya tidak akan menyakiti diri saya lagi. Jadi, bolehkah saya mencium kamu? Tidak, tidak boleh. Baik, saya akan menunggu sampai kamu siap. Cehi Hong. Mungkin, kita bisa melakukannya langkah demi langkah. Pelan-pelan saja. Apa artinya? Jangan bersembunyi. Katakan dengan jelas. Saya mungkin tidak bisa melewati semua langkah, memberikan yang kamu inginkan. Tapi kita bisa melakukannya satu persatu. Mungkin, perlahan-lahan melanjutkan. Saya akan. Apa langkah pertama? Apa langkah kedua? Katakan dengan jelas. Langkah pertama adalah berpegangan tangan, kan? Kemudian langkah kedua adalah berpelukan. Selanjutnya adalah mencium. Akhirnya adalah... Kamu ngapain? Chen Shuran. Terima kasih karena masih mau mencintai saya. Hei, Alami. Apakah kamu punya waktu untuk pulang besok? Ada apa? Fulin mengatakan. Kamu setuju untuk menikah dengannya. Bibi ingin berbicara langsung denganmu. Baik. Selamat tinggal. Shuran, para ahli berkata. Kaki Arin memiliki kemungkinan untuk pulih. Kenapa kalian berdua bisa datang bersama? Men Lian semalam. Hanya menelepon Shuran seorang. Kenapa kalian berdua bisa datang bersama? Masih bersama pada jam 11 malam. Kenapa kalian berdua bisa datang bersama? Men Lian semalam. Hanya menelepon Shuran seorang. Cidong. Kau berani mengincar kakakmu. Kau ini binatang. Fulin sudah tidak berdaya, tapi tidak mati. Shuran harus menikah dengan Fulin. Anakku masih bisa berfungsi. Para ahli berkata, dia masih memiliki kemungkinan untuk berdiri. Diamlah, jangan tidak tahu diri. Aku bilang sudah tidak berdaya, ya sudah tidak berdaya. Ran, jangan takut. Sebenarnya keluarga kami masih sangat harmonis, terutama karena aku sangat menyukaimu. Aku berharap kau bisa selamanya tinggal di rumah ini. Anak ini, dengan alasan apa? Dengan nama belakangku adalah Fu. Kedua, kakiku tidak pincang. Aku memang ingin menikahinya. Ayah, teleponmu berbunyi. Halo. Shuran, jangan takut. Apa? Restrukturisasi perusahaan. Itu pasti Fulin A. Pemegang saham lainnya tidak boleh ikut campur. Tunggu sebentar. Kecuali Fulin. Saya. Masih ada satu kartu truf. Kamu. Kembali ke kamar dan bereskan barang. Segera ke luar negeri. Kerjasama dengan dokter untuk perawatan yang baik. Kamu. Ikuti saya ke ruang kerja. Tidak. Saya memberi kamu kesempatan. Masuk ke Fu.
Seharusnya kamu berlutut dan memohon padaku. Seandainya bukan karena kakakmu, tidak mungkin giliranmu. Bagaimana kalau begitu? Saya akan mempertimbangkan dengan baik. Sudah mempertimbangkan dengan jelas. Aku beritahu padamu. Ayah. Jadi, kakak. Bisakah kamu berjanji padaku? Jangan menikah dengan kakak dulu. Beri saya sedikit waktu lagi. Saya akan menyelesaikan semua masalahmu. Termasuk pemikiranmu tentang membalas budi. Saya akan menyelesaikannya dengan baik. Ci Yanta. Gerakannya sangat cepat. Sialan. Kakak segera pergi ke luar negeri untuk perawatan. Kami belum sempat bertanya. Bagaimana dengan kondisi kakak? Ayo. Lagi pula, ini adalah orang yang kamu kirim. Saya merasa sangat bersalah pada kakak. Dia memang pantas mendapatkannya. Kamu bilang apa? Oh, tidak ada. Maksudku adalah, dia malang. Cihong, tunggu sebentar. Aku juga tidak berniat mencari seseorang. Merusak miliknya. Kenapa kata-kata ini terdengar begitu bertentangan? Ada apa? Apa yang kamu katakan sebelumnya? Kenapa sekarang? Sudah menggenggam tangan juga. Sudah mencium juga. Bukankah langkah terakhir adalah harusnya mengajak kakak keluar bertemu? Besok, kan, kak? Bagaimana? Ayo, bagus tidak? Baik. Chen Xiran. Waktu selanjutnya sangat penting. Aku hampir selalu di sini. Kamu juga pindah kembali, ya? Pindah kembali ke rumah Fu. Bukan. Kami di sini. Carilah rumah sendiri. Ini. Tapi bandnya ada di kota C. Aku tidak ingin menyerah. Ada juga poin di sini. Bursa efek Shanghai juga memiliki. Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang ini? Ada. Aku bilang iya, lalu iya. Kalau begitu, aku akan bersiap-siap sebentar. Shuran, angkat kepala dan lihat aku. Cehi Hong, Cehi Ze. Chen Shuran. Terima kasih. Membuat impianku menjadi kenyataan. Apakah kamu berencana untuk bersama Xia Ze? Maaf, kakak. Saya, Xiao Dong sudah menyukaimu sejak kecil. Dia sangat berhati-hati. Kamu pasti akan setuju padanya, itu hanya masalah waktu. Menikahlah dengannya. Itu juga berarti menikah ke dalam keluarga Fu. Kamu tidak perlu terikat oleh rasa terima kasih. Tenang saja. Bukti-bukti yang dimiliki Cidong. Saya tidak akan memberikannya kepada siapapun. Saya tidak menyalahkannya. Karena, dia hanya bisa melakukan ini. Untuk mendapatkan posisi saya di Fu Group. Saya hanya berharap, sebelum kamu membuat keputusan, pertimbangkan dengan baik. Apa artinya? Maaf, Shuran. Saya pernah melakukan sesuatu yang menyakitimu. Jadi saya berpikir, sebelum pergi ke negara M, untuk memperbaiki kesalahan yang saya buat, melakukan beberapa perbaikan, kamu menyakitiku. Apa yang sedang terjadi? Malam perayaan kedewasaan Cidong. Saya ditugaskan oleh Cidong, memberi obat padamu. Ini apa? Xiao Dong dia. Ternyata dia bahkan memasang pelacak padamu, Shuran. Saya tahu kamu tidak percaya.
Saya tahu kamu tidak percaya. Tapi alamat ini adalah tempat yang Cidung bawa kamu pergi malam itu. Kamu akan tahu setelah melihatnya. Kenapa kamu di sini? Kenapa? Setahun yang lalu saya bisa datang. Setahun kemudian saya tidak bisa datang? Shuran, dengarkan saya menjelaskan. Cehidong, saya tidak ingin menyalahkan kamu dengan kata-kata kasar. Saya hanya ingin bertanya satu pertanyaan. Di antara kita, apakah kita sudah melakukannya sebelumnya? Ya. Lalu mengapa saya tidak merasakan apa-apa? Kamu telah diracuni. Akan kehilangan ingatan. Akan kehilangan ingatan. Setelah itu, saya meminta seseorang untuk menyelesaikan semua urusan. Sudah dibersihkan. Termasuk mengantarkan saya kembali ke rumah tua keluarga Fu. Memperbaiki kipau saya. Bahkan memberi saya obat. Sehingga saya pada hari berikutnya, tidak merasakan sakit sama sekali. Bahkan memberi saya obat. Sehingga saya pada hari berikutnya, tidak merasakan sakit sama sekali. Benar. Kamu benar-benar hebat. Saya akan bertanya satu pertanyaan terakhir. Bagaimana kamu tahu saya akan datang? Kamu menyimpan ini di tas saya. Baik, saya mengerti. Saya sudah tahu semuanya. Cheng Shuran, apakah ini menyenangkan? Menganggap saya seperti orang bodoh. Menemani kamu bermain mengejar dan dikejar. Apakah permainan ini menyenangkan? Jangan bohongi aku. Jangan paksa aku. Apakah menyenangkan? Kakak. Kakak, dengarkan aku. Jangan panggil aku kakak. Citeng. Hubungan kita sudah berakhir. Kamu sudah bilang itu. Kamu jelas-jelas sudah mengatakannya. Kamu tidak akan menyerah pada aku dalam hal apapun. Tapi sekarang bagaimana? Apakah ini Cheng Shuran? Pemimpin grup. Grup kami dengan Citeng. Apa sebenarnya hubungan itu? Jika sudah batuk cukup, katakan saja. Aku sudah bertanya seperti ini. Kamu bisa bertahan berapa lama? Shuran. Grup kami bernama SR Band. Berapa banyak orang yang baru lulus, sudah bisa melakukan tur dunia? Shuran. Citeng. Kamu memang sangat perhatian. Aku mengundurkan diri. Halo. Halo. Apakah ini Cheng Shuran? Saya adalah asisten Citeng, Qian Song. Cishuan mengalami kecelakaan mobil. Ini bukan kota C, rumah sakit rakyat pertama. Terakhir kali, Citeng mengalami kecelakaan. Itu juga kamu yang meneleponku. Sebelumnya jangan terlalu dipikirkan. Cikali ini benar-benar dirawat di rumah sakit. Sudah sadar. Ingin makan apel? Saya berencana untuk meninggalkan band. Tapi kamu seharusnya juga tahu. Lagi pula, band ini milikmu. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita. Jangan datang mencariku lagi di masa depan. Tidak mungkin. Saya sudah mati. Saya juga tidak bisa melakukannya. Kamu adalah orang yang hidup. Bisakah kamu tidak sembarangan menginjak-injak kehidupanmu sendiri? Saya memang sudah hidup yang buruk. Kamu tidak mau aku lagi. Kalau begitu, aku juga tidak menginginkannya. Apakah kamu ingin hidup ini? Itu adalah keputusanmu sendiri. Saya sudah cukup disiksa oleh kalian. Semua orang telah melakukan pemaksaan moral. Kamu pernah bilang tidak akan meninggalkanku. Kamu juga tidak bisa meninggalkanku. 2 tahun kemudian. Bos, Nona Sheng belum ditemukan. Hanya mencari serangga yang tidak berguna.
Kamu adalah Fulin. Dikirim untuk membunuhku, kan? Dia cacat seperti itu. Bahkan aku mengurungnya di kamar. Ini adalah satu-satunya cara. Lepaskanlah. Menginjak serangga akan membuat tangan kotor. Tidak sepadan. Sejak Nona Sheng pergi, bos menjadi terlalu baik hingga tidak normal. Cheng Shuran, selama aku menjadi lebih baik, kamu akan kembali, kan? Kamu segera akan ujian seni. Masih datang ke tempat seperti ini. Guru Sheng, nenek saya sedang sakit parah. Di sini, uang untuk menemani minuman lebih banyak. Aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kamu ikut aku pulang dulu. Ini bukan tempat untuk berbicara. Kakak. Akhirnya kamu mau pulang. Kamu mau ngapain? Saya meminta bantuan. Teman sekelas Du, jangan takut. Aku datang untuk membicarakan kerjasama denganmu. Kamu tahu siapa aku. Dan kamu tahu di mana aku tinggal. Melihatmu, sepertinya kamu bukan orang baik. Aku ingin menelepon. Saya adalah bos yang baik hati. Asisten yang baik. Bukan penculik manusia. Cheng Shuran adalah gurumu untuk ujian seni. That's right, isn't it? Uang untuk perawatan nenekmu. Bos kami membayarkan untukmu. Tapi kamu harus berjanji. Satu hal pada bos kami. Halo, Guru Sheng. Aku sudah terlibat masalah. Meng Meng, ada apa denganmu? Saya di kamar 88 di KTV. Dihubungi. Tolong aku. Meng Meng. Aku segera datang. Kakak. Cidong. Kakak. Sudah lama tidak bertemu denganmu, kakak. Kakak. Aku tidak sakit. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini adalah wilayahmu. Apa yang kau lakukan pada Meng Meng? Meng Meng. Kakak. Aku tahu kau tidak akan menemuiku. Aku hanya bisa berpikir tentang cara ini. Kakak. Cidong. Sudah 2 tahun. Kau masih tidak berubah sedikit pun. Masih begitu tanpa perhitungan. Untuk menguasai keluarga Fu. Apa yang harus aku lakukan jika aku tidak tegas? Kakak. Jika ada yang perlu, datanglah padaku. Jangan sakiti Meng Meng. Cidong. Lepaskan Meng Meng. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Cidong. 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 Bertahanlah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kakak. Kakak, aku salah. Maukah kau melihatku sejenak? Nona Sheng, kenapa kau di sini? Siapa yang memukul bos sampai seperti ini? Kau adalah asisten Cidong, Qian Song. Kau adalah asisten Qian Song. Apa yang kau rencanakan untuk Meng Meng? 8.888 Nona Sheng. Tidak perlu merasa sangat bermusuhan padaku. Kau hampir membunuh kakak laki-lakiku. Saya sudah melihat fotomu. Bawa teman Meng Meng ke ruang sakit neneknya. Congratulations. Saya baik-baik saja. Bos Ci adalah orang baik. Dia juga membantu saya membayar biaya pengobatan nenek. Bawa teman Meng Meng. Kamu. Kakak. Kepala saya sakit. Bolehkah kamu tinggal untuk menjaga saya? Tunggu sebentar ya.
Bolehkah kamu tinggal semalam? Cidong, jangan berlebihan. Sejak kamu pergi, saya terus-menerus bermimpi buruk. Selama 2 tahun ini, saya tidak pernah tidur nyenyak. Congratulations, mendapatkan seluruh Fu. Kamu tidak senang? Saya senang untukmu. Ngomong-ngomong, lalu Sheng Shuran, bukankah dia ingin menikah denganmu? Dia akan kembali. Cidong, bangunlah. Kakakmu sudah tidak mau padamu sejak lama. Kamu adalah orang yang bahkan harus. Orang yang menyerah. 2 tahun yang lalu, kamu terbaring di rumah sakit mengiris pergelangan tangan. Bukankah itu Sheng Shuran yang memberimu pisau secara langsung? Hahaha. Saya suka melihatmu gila seperti itu. Melihat semua orang meninggalkanmu. Ayah benar. Anak haram sepertimu adalah pelampiasan yang sangat baik. Ah, sejak kamu memberikan pisau padaku, bayanganmu berakhir. Kali ini, harus memasang beberapa pelacak lagi. Memberikan obat beberapa kali lagi. Tidak. Sehidong. Aku benar-benar lelah. Karena aku seumur hidup ini, tidak bisa lepas dari telapak tanganmu. Lalu apa yang kamu inginkan? Ya sudah ambil sendiri. Tidak seperti itu. What's wrong? Aku akan memanggil perawat untuk membalutmu. Kakak, lagi pula hidupku sudah berantakan. Kamu tidak mencintai saya lagi. Hidupku juga tidak ada artinya. Taktikmu berpura-pura kasihan. Sampai kapan ini akan digunakan? Aku sudah bilang, jika kamu terus seperti ini, aku pasti tidak akan menyukaimu. Aku tidak bermaksud memasang pelacak padamu. Kakak, aku melakukannya untuk melindungimu. Bahkan, masalah memberi obat itu, aku juga tidak bermaksud untuk menyembunyikannya darimu. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah berusaha begitu lama. Sekarang tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Siapa yang mau mengganggu saya? Pesta ulang tahun Fu Zhenchuan minggu depan. Silakan ikut denganku. Bagaimana? Ayo temani saya. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku? Baik. Kebetulan saya sudah tidak bertemu paman dan bibi. Ayah, apa yang sedang kamu lakukan? Hanya sebuah barang tiruan. Ini Ranan. Kenapa kembali? Juga tidak memberitahu sebelumnya. Beritahu paman sedikit. Paman itu, kenapa jadi seperti ini? Selamat ulang tahun. Sayang sekali. Kali ini. Ini adalah barang asli. Jual saja. Cukup untuk sisa hidupmu. Jika pada waktu itu, bukan, aku membawamu masuk ke keluarga Fu, memperbolehkanmu masuk ke perusahaan, kamu sudah lama, mati kelaparan di pinggir jalan. Kakak. Bukankah kamu bilang mau melihat Shen Manlian? Pergilah melihat. Ayahku dan aku. Masih ada yang ingin dibicarakan. Beberapa hal sangat kotor. Aku tidak ingin kamu tahu. Pergilah. Kamu membiarkanku masuk ke keluarga Fu. Hanya kamu. Menjadi alat pelampiasan. Kamu membiarkanku masuk ke Fu. Hanya karena Fu adalah sampah. Kamu tidak pernah berpikir. Anak itu dari kecil hingga besar. Dipijak di dalam selokan. Anak yang dipukul dan dimarahi. Mengendalikan seluruh keluarga Fu. Inilah kamu. Alasan kamu ingin membuatku menderita. Kamu tidak ada artinya. Kamu memukulku. Menghinaku. Aku masih bisa bertahan. Tapi kamu seharusnya tidak. Mengulurkan cengkeramanmu kepada Sheng Shuran.
Bagaimana, ayah? Apa kamu tidak senang? Seharusnya kamu senang untuk anakmu. Apakah itu Shuran? Fulinga. Bukankah kamu pergi ke Amerika? Kamu sudah lama tidak pulang ke rumah. Bisakah kamu menemaniku berjalan di taman? Aku juga merindukanmu. Kakak pasti tahu sesuatu tentang kejadian yang terlambat sebelumnya. Dia yang memberitahuku. Mengapa perubahan di rumah begitu besar? Ini Cian. Sebulan yang lalu, dia sepenuhnya mengendalikan perusahaan. Mengungkapkan ayahnya. Masalah penyalahgunaan dana publik. Mengeluarkan ayahku dari perusahaan. Aku juga seorang penyandang disabilitas. Keluarga kami. Tentu saja tidak akan makmur dalam beberapa tahun. Semua ini adalah perhitungan yang cermat dari Ci. Setiap langkah diambil dengan hati-hati. Benar. Kaki ayah. Itu juga dia yang mematahkannya. Cilu melakukan ini dengan sangat kejam. Pasti ada alasan di baliknya. Shuran, kamu datang di hadapanku. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Kenapa kamu tidak meninggalkan Cilun? Apa kamu tidak takut padanya? Seperti dia ini. Orang yang kekurangan kasih sayang sejak kecil. Memiliki kecenderungan. Rasa memiliki yang hampir menyimpang. Sikap ekstrim dan kegilaannya. Bisa menghancurkanmu. Jika kamu takut dia membalasmu. Aku bisa membantumu. Mengantarmu pergi. Aku tidak takut padanya. Justru karena Ci kekurangan kasih sayang. Maka dia akan lebih menghargai apa yang didapatnya. Dia akan lebih menghargainya. Menjaganya dengan sangat hati-hati di pelukannya. Bahkan jika harus menggunakan cara yang ekstrim. Shuran, aku tidak mengerti kamu. Aku sudah memberitahumu sejak lama. Cilun adalah seorang gila. Dia adalah seorang yang obsesif. Kamu tidak hanya tidak meninggalkannya, tapi juga ingin menyelamatkannya. Coba gunakan kata-kata kakak. Dia sekarang sangat mendengarkan kata-kataku. Dia akan berubah menjadi lebih baik. Meskipun untuk mendapatkanmu, memberimu obat, memasang pelacak padamu. Kamu juga harus menerimanya. Shuran, aku tahu kamu baik. Tapi kenapa kamu sekarang begitu? Bunda Suci, kakak, kamu tidak pernah kehilangan kendali. Shuran, itulah kamu, berkali-kali. Orang yang toleran dan pemaaf. Membuatku cacat. Kamu masih mau bersamanya. Kamu harus pergi darinya tanpa ragu. Biarkan dia seperti anjing yang patah tulang punggung. Menggonggong dan merintih di tanah. Kenapa kamu tidak meninggalkan Cidong? Kenapa harus memberinya cinta? Keluarga Fu ini tidak layak ada yang mendapatkan cinta. Ada apa denganmu? Kakak, aku pergi mencarinya dulu. Kenapa tiba-tiba jadi pintar? Lepaskan. Sayang sekali. Kamu tidak bisa melarikan diri lagi. Ngomong-ngomong, tempat ini sangat bersejarah. Oh ya, lupa memberitahu kamu. Cidong. Kucing liar itu dikebumikan di sini. Cidong. Kucing liar yang diselamatkan Cian. Ini semua karena kamu. Dia sebenarnya tidak punya keluarga. Hanya saja dia sedikit pandai dalam bersikap. Sehingga dia mendapatkan cinta dari orang lain. Kenapa? Kenapa? Aku ingin menghancurkan segala sesuatu yang dia hargai. Seperti sekarang. Aku juga ingin mengirimkan satu kepadamu. Untuk bertemu dengan kucing itu, Cidong. Aku juga ingin mengirimkan satu kepadamu. Untuk bertemu dengan kucing itu, Cidong. Tahukah kamu, Sheng Shuran? Yang paling dicintai Cidong adalah kebersihanmu. Apa yang paling ingin aku hancurkan? Adalah kebersihanmu ini. Akan kupinjak kamu di dalam lumpur. Dengan keras akan kupijak dan injak. Lepaskan. Hei, katakan. Aku membuatmu kotor. Apakah Cidong akan gila? Saya paling suka melihat adik saya menjadi gila. Seperti kucing itu. Semua orang memanggilnya orang gila. Fulin, kamu gila. Kamu selalu menjadi orang gila. Lihatlah dirimu sekarang. Betapa kotornya. Kalau begitu, biarkan lebih kotor lagi. Biarkan Cidong sepenuhnya menjadi seorang gila.
Apakah saya sudah bilang padamu? Jangan sentuh dia. Apakah saya sudah bilang padamu? Tidak membiarkanmu menyentuh dia. Cidong. Jangan sentuh dia. Kamu bukan gila. Kamu bukan gila. Cidong. Kamu bukan gila. Kamu bukan. Dia orang gila. Kamu bukan. Kakak. Kaki kamu ini. Tanpa ayah terdengar rapuh. Cidong. Saya kotor. Tidak kotor. Tanpa saya kotor. Aih, tidak bisa. Kamu bukan. Peluk saya untuk mandi. Sudah bersih. Cidong. Saya takut. Saya selalu menjaga kamu. Tidak ada yang bisa melukai kamu lagi. Cidong. Kakiku lemah. Tidak bisa berdiri. Cidong. Apakah kamu ingin melanjutkan? Mencium? Saya kotor. Saya pergi mencuci. Sudah bersih. Bisa dilanjutkan? Kakak. Apakah kamu ingin melanjutkan? Saya malam ini. Saya malam ini. Masih sedikit takut. Bagaimana kalau kita menginap di hotel malam ini? Tenang saja. Sekarang pemilik rumah Fu adalah saya. Fu Lindia. Aku akan membiarkan orang-orang mengunci dia di dalam kamar. Kakak. Saya malam ini akan menemani kamu di sini. Kakak. Aku akan pergi menyelesaikan beberapa hal terlebih dahulu. Kamu mau kemana? Menyelesaikan apa? Apakah itu sulit? Kakak. Sekarang tidak bisa. Pindah apa? Apakah itu mengundang saya? Apakah saya harus berbaring? Bukan.
Kalau begitu, tunggu saya di sini dengan baik. Cari sesuatu untuk menghabiskan waktu. Tunggu saya kembali. Setelah itu kita akan memiliki waktu yang lama. Waktu yang sangat lama bisa. Waktu yang lama bisa. Apakah kamu tahu, Chen Shuran, apa yang paling dipedulikan Qian, adalah kebersihanmu. Apa yang paling ingin dihancurkan oleh ayahku dan aku, adalah kebersihanmu ini. Adalah menginjakmu di lumpur. Menginjak dengan keras dan merusak. Lepaskan. Kata kakak laki-laki. Apa maksudnya dia dan ayah? Ayah. Kamu lihat, mereka semua datang karena wajahku. Hanya untuk merayakan ulang tahunmu. Bagaimana? Senang? Ada apa, ayah? Senang atau tidak? Maaf, tangan saya tergelincir. Sebentar lagi, ingatlah untuk tersenyum. Tidak boleh menangis. Lagi pula, tidak ada yang akan menyelamatkanmu jika menangis. Hari ini adalah ulang tahun besar ayah saya. Terima kasih kepada semua tamu yang telah hadir. Mari kita ucapkan selamat kepadanya setiap tahun pada hari ini. Setiap tahun ada hari ini. Selamat kepada Tuan yang terhormat. Setiap tahun ada hari ini. Setiap tahun ada hari ini. Ayah, senangkah? Kau anak nakal. Sekarang kau bahkan tidak berpura-pura lagi. Apa yang saya takutkan? Karakter anak yang berbakti. Itu milik Fulin. Sekarang kau setengah lumpuh. Semuanya adalah hasil dari akumulasi hari-harinya. Hasil dari meracuni di dalam kaligrafi dan lukisanmu. Dan saya sendiri hanyalah seonggok lumpur. Apa yang saya takutkan? Coba lihat. Cepat lihat. Binatang ini. Begitulah cara dia memperlakukan ayah kandungnya. Bagaimana saya memperlakukanmu? Bagaimana kau memperlakukanku? Pada tahun ke-19, ketika kau memasang kamera di kamarnya. Saya sudah memikirkan bagaimana cara membuatmu mati. Ternyata, memang benar. Ketika itu kau keluar dan menghancurkan rencanaku. Seharusnya saat itu, membunuhmu di tempat. Saya merusak rencanamu bukan hanya sekali. Hanya ini sekali saja. Pada suatu sore di tahun itu, kebakaran di halaman belakang. Dan malam itu, sistem keamanan tiba-tiba berteriak. Suatu sore di tahun itu, halaman belakang terbakar. Dan juga upacara dewasa tahun itu, ketika kamu membiarkan Fulin meracuni gelasnya. Apakah kamu masih menunggu semalaman? Tebak siapa yang bersama dia malam itu? Dia bersama siapa? Betul. Ya, bersama saya. Ternyata begini keadaannya. Inilah yang selalu disembunyikan Cidong dariku. Kakak. Kenapa kamu di sini? Kakak, bagaimana kalau kita pulang? Ada yang ingin dibicarakan? Mari kita bicarakan di rumah. Jangan di sini. Tempat ini kotor. Bagaimana kamu bisa menghadiri pesta ulang tahun Fu Zhenchuan? Saya hanya pergi melihat karena bosan. Chen Shuran, saya tidak ingin kamu tahu. Melihat semua ini. Kamu seharusnya tidak melihat ini. Cidong. Saya tidak sekuat yang kamu kira. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang saya. Apa yang akan terjadi jika melihat ini? Hanya saja, saya tidak mengira, Paman. Fu Zhenchuan, dia hanyalah binatang. Apakah kamu takut? Takut.
Sejak dulu, ketika saya tidak tahu, kamu selalu melindungiku. Jadi, bahkan sekarang pun, saya takut pada Fu Zhenchuan. Tapi kamu tetap akan melindungi saya. Benar kan? Hanya takut pada Fu Zhenchuan saja. Tadi saya bersikap begitu padanya. Menjadi seperti dia, paranoid dan kekerasan. Kamu sudah melihat semuanya. Apakah kamu akan takut padaku? Cheng Shuran, aku akan mengubahnya. Sungguh, percayalah padaku. Saya menepati janji saya. Hari ini adalah yang terakhir. Mulai sekarang, saya tidak akan memukul siapapun lagi. Tidak ekstrim. Saya akan berubah menjadi seperti yang kamu suka. Kamu suka yang bersih. Aku juga bisa. Saya sudah memikirkannya dengan baik. Kamu tidak perlu melakukan perubahan apapun. Apakah kamu ingin membalikkan kata lagi? Cheng Shuran, jangan tinggalkan saya sendirian. Aku benar-benar akan mati. Saya pikir, kali ini kamu akan meninggalkan saya lagi. Semuanya salah saya. Bukan salahmu. Ini salah Fu Zhenchuan. Hanya, kenapa dia harus memaksaku menikah dengan Fulin? Fulin sudah dikuasai olehnya sejak kecil. Jika kamu menikah dengannya, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari penguasaannya. Tahun itu adalah hari dewasa saya. Kamu juga sudah memberi obat. Sudah dipasang pelacak di tubuhmu. Dengan begitu, kamu berada dalam bahaya. Saya akan muncul sesegera mungkin. Tapi untungnya, sekarang, tidak ada lagi yang berani mengganggumu. Lalu bagaimana dengan bibi itu? Apa kamu sudah melakukan sesuatu padanya? Cidong. Katakan yang sebenarnya padaku. Di dalam dirimu, suatu sore di tahun ke-20 hidupmu, demam tinggi, mengambil obat pereda nyeri, merasa pusing dan tidak sadar, Fu Zhenchuan masuk ke kamarmu. Chen Manlian melihatnya. Namun dia memilih untuk tidak melihat. Bahkan membantunya menutup pintu. Saat itu, aku yang membakar halaman belakang. Baru kemudian menyelamatkanmu. Tidak heran Fu Zhenchuan hari itu memukulmu hampir sampai mati. Lalu apa yang kamu lakukan padanya? Dia memang pantas mati. Tapi, aku tahu dia penting bagimu. Sangat penting. Karena aku tahu, dia adalah sahabat ibu. Tanpa izin darimu, saya tidak akan mengganggu dia. Tidak apa-apa. Cidong, bagaimana aku bisa menggantimu? Cizi, Cieng. Es Haran, malam ini. Bolehkah? Bolehkah? Ya. Ya. Tidak boleh? Cheng Es Haran, ketika saya berusia 10 tahun, saya memiliki mimpi besar. Yaitu menikahimu. Baik itu kesehatan, atau penyakit. Miskin atau kaya. Kamu akan tetap mencintai diri sendiri, merawat diri sendiri, menghormati diri sendiri, menerima diri sendiri. Hingga akhir hayat? Cepat katakan. Apakah kamu mau? Saya mau.